Astra memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan juga startup yang merupakan pemenang kompetisi inovasi digital dan teknologi Astronaut 2023. Apresiasi ini diberikan dalam acara Demo Day dan Awarding Astronaut 2023 yang dihadiri oleh direksi Astra, para juri dan juga mentor Astronaut 2023. Sebagai wujud dukungan Astra terhadap ekonomi digital Indonesia, Astra menginisiasi Astronaut sejak tahun 2022 untuk semakin mendorong inovasi digital bagi startup dan mahasiswa di Indonesia dalam menjawab tantangan bisnis dan teknologi serta memberikan dampak positif bagi Indonesia secara berkelanjutan. Begitu ungkap Direktur Astra Santosa saat membicarakan sambutan Presiden Direktur Astra Joni Bunarto Condro. Astronaut berhasil mendapatkan lebih dari 900 ide inovasi dari 2.200 pendaftar. Dengan melewati tahap kurasi, terpilih 23 finalis yang terdiri dari 12 startup dan 11 mahasiswa. Seluruhnya telah melewati sesi mentorship dengan para pakar dari berbagai industri selama 2 pekan, serta mempresentasikan konsep bisnis dan ide inovasi di hadapan Direksi Astra dalam rangkaian acara Demo Day. Yang terpilih 3 pemenang pada jalur startup dan mahasiswa. Pemenangnya terbagi 2. Untuk jalur startup, juara 1 Fastpace, juara 2 Bridge Electric Mobility, juara 3 100% Anak Nusantara. Jalur mahasiswa, juara 1 Carla Bionics, juara 2 Muna, juara 3 My Eco. Jadi 900, jadi 23 terpilih dari 900 kan udah magnificent banget ya dari seluruh Indonesia gitu. Banyak, nah kan kita ada yang namanya, jadi secara finalis ini kan kita melewati penjurian, di mana setiap penjurian itu ada 5 judges ya. Nah kemudian kita juga ada tema out of the boxes. Nah out of the box ini adalah beberapa finalis yang kita pilih karena kita juga merasakan ini benar-benar tema yang baru banget, yang kok bahwa teknologi yang mereka bawa ini adalah teknologi yang sebelumnya nggak pernah atau nggak common di Indonesia gitu. Jadi kenapa kita sekarang ada tema ada award untuk out the box. Betul. Ya. Dan fan favorite kita tetap mau mungkin judges nggak ngeliat semuanya, jadi kita juga memperbolehkan fans untuk ikut voting. Yang ikut voting itu kalau nggak salah sampai 4.000 lebih. Ya, jadi kita ada namanya Astra Innovlab. Jadi untuk semua finalis di sini, ini belum selesai. Jadi Astra ini kan, makanya Astra itu adalah company yang memikirkan tentang sustainability. Sustainability itu tema banget bagi kita kan. Jadi kita bukan berbicara doang tentang bisnis, tapi kita juga gimana bikin bisnis yang sustainable. Nah kita ketahui banyak banget, kita juga nih semua juga tahu kan, banyak startup itu yang berjatuhan karena tidak memikirkan bisnisnya secara sustainable. Nah kenapa kita memiliki proses yang kita namakan Astra Innovlab. Di Astra Innovlab ini membantu semua finalis yang ada. Ini free ya, mereka boleh ikut, boleh enggak. Di mana akan ada mentoring, ada coaching, dan juga ada pelatihan. Mereka dikasih juga PR, gimana sih untuk menjadi perusahaan yang sustainable. Gimana mereka bisa terus menjadi perusahaan yang sehat. Kan kita dengar kan, kebanyakan startup itu tidak sehat karena tidak memikirkan sustainability-nya gitu sebagai perusahaan. Macam dibina ya Pak? Iya, semacam dibina. Kita membina mereka. Penjuriannya itu jadi setiap finalis itu memiliki 12 poin variabel yang dipilih, yang harus mereka lalui. 12 poinnya itu dari tentang apakah teknologinya itu benar-benar mereka susah untuk di-copy, mereka punya mode-nya apa enggak. Jadi mereka benar-benar punya patennya kah, atau mereka punya intellectual property-nya, atau mereka memiliki kekhasan yang susah ditiru orang yang lain. Kedua, kita juga melihat daripada sustainability-nya, bagaimana mereka melakukan bisnisnya. Makanya kan kita banyak nanya kan tentang bagaimana revenue-nya, bagaimana margin-nya, apakah perusahaannya sehat, apakah bisnisnya sehat. Ya seperti itu, jadi ada 12 variabel gitu. Oke, nama saya Alia Hanun, saya dari Institut Teknologi Bandung, sekarang lagi di tahun terakhir kuliah saya. Inovasi yang saya bawakan adalah Carla Bionics, startup sosial yang memiliki visi untuk memberdayakan difabel menjadi bangga dan aktif melalui alat bantu yang terjangkau seperti itu.
harapan kedepannya kami ingin agar Carla Bionics bisa semakin impactful, bisa semakin dirasakan oleh seluruh lapisan pengguna, tidak hanya yang mampu membeli saja, namun juga yang memiliki lower buying power seperti itu. Goals kedepannya sekarang ini kami fokus produknya itu di lengan prostesis. Kedepannya kami tidak hanya mengembangkan lengan prostesis saja, namun juga medical devices lainnya dan bahkan exoskeleton yang bisa digunakan dalam di berbagai macam bidang seperti itu. Kenapa kami memilih medical devices dan exoskeleton? Karena itu menggunakan core technology yang sama dengan yang kami miliki seperti itu. Oke, untuk hadiahnya yang pasti akan digunakan untuk tambahan modal untuk agar Carla Bionics juga bisa semakin berkembang seperti itu. Oke, saya dengan Joel dari Fastpass ya, startupnya namanya. Oke, jadi kita ada inovasi-inovasi yang kita lakukan. Contohnya ya kita memang cita-citanya itu bikin dunia tanpa password ya. Jadi itu inovasinya. Ya mungkin kalau kakak pernah lupa password, itu dulu awalnya kita bikin ini karena aku terutama lupa password. Terus habis itu klik forget password, terus dapat SMS OTP, terus ngerasa kayak, oh ini kok lebih enak ya pakai SMS OTP, udah nggak perlu ngafalin password lagi gitu kan. Jadi kita lihat kayak, oh kedepannya dunia password itu kalau bisa dibilang kan udah dari zaman komputer ada tahun 60-an itu udah pakai password gitu kan. Terus masih ada sampai sekarang dan orang bilang kan banyak banget yang orang lupa password, orang dicuri passwordnya. Nah itu sebenarnya kita bisa menginovasikan orang udah nggak perlu pakai password lagi ke depannya. Kita sih pasti inovasi terus gitu kan dengan teknologi yang ada dan juga lebih tepatnya juga yang memperkenalkan teknologi ini karena kan banyak orang yang belum tahu juga oh ada possibilities untuk kayak gini. Itu yang paling jangka pendeknya untuk kita lakukan memperkenalkan teknologi ini ke masyarakat sih. Jadi yang kita lakukan itu udah nggak perlu pakai password lagi, jadi nggak di storage gitu kan datanya itu. Jadi kita ibaratnya ada teknologi itu menggunakan teknologi trusted device namanya itu. Jadi dimana kayak orangnya itu udah nggak perlu ngafalin passwordnya, tapi selama device-nya itu masih aman, itu kita bisa percayain dan udah nggak perlu pakai OTP lagi atau udah nggak perlu pakai password lagi. Itu sih kira-kira garis besarnya lah. Betul, malah lebih aman karena kalau cuma password, ini mungkin password itu kan cuma satu faktor doang kan. Ini paling gampangnya aku ngomong gini, kenapa password di website kan disuruh panjang-panjang tuh ada huruf besar, huruf kecil. Itu kenapa lebih nggak aman dibandingkan kalau pakai ATM, kan itu passwordnya cuma 6 pin kan, 6 angka doang, kenapa lebih nggak aman? Ada yang tahu nggak? Nggak, karena itu ada faktor yang kedua, kartu ATM-nya. Nah jadi ada lebih pendek tapi ada faktor yang kedua, ATM-nya kasarnya kalau orang mau nyolong mesti nyolong 2, mesti curi 2. Nah sedangkan kalau di website itu kalau password cuma satu doang, dicuri passwordnya hilang. Nah kita ini membuat device-nya itu jadi kayak kartu ATM-nya gitu. Jadi ada 2 faktor, makanya pasti keamanannya lebih terjaga lah gitu kan. KitCall itu dulu kita punya company yang sebelumnya sih. Jadi ada namanya itu kita bermulanya dari KitCall itu. Dan sekitar 7 tahun lalu baru kita bikin yang Fastpass ini tahun lalu lah gitu. Itu dan makanya dari experience pengalaman kita di dunia verifikasi selama 7 tahun ini sampai kita bisa bikin yang Fastpass ini kan. Sama tapi scope-nya lebih kecil aja gitu. Jadi ibaratnya KitCall dulu cuma jualannya SMS OTP gitu kan. Nah ini kalau yang Fastpass ini ibaratnya semua lah kasar. Bisa dibilang bukan pivot tapi expansion gitu. Itu dia sih. Tadi sih yang kalau rencana sih paling cepat ya go to market dulu. Kita udah jalan ke market juga, udah ada sales dan lain-lain. Jadi tapi intinya satu sih lebih memperkenalkan solusi ini dulu sih, karena banyak orang yang memang belum tahu solusi ini ada gitu kan. Betul. Jadi Android, iOS itu pasti bisa. Oh oke. Ini jadi memang kalau yang mau mengadopsi sistemnya kita, misalnya kayak Gojek gitu, dia mesti di belakangnya mesti pakai sistemnya kita. Kalau misalnya apps-nya itu belum pakai sistemnya kita, ya mau nggak mau dia belum punya fitur itu kan. Nah, makanya biasanya kita introduce-nya sistemnya kita ini ke bisnis yang menggunakan OTP itu supaya lebih lebih mudah nih buat kliennya gitu kan. Nah itu kita makanya yang kita targetin kalau dibilang kliennya itu adalah bisnis-bisnis atau startup-startup yang mempunyai kebutuhan untuk login, registrasi seperti itu gitu dia. Betul. Biasanya fintech, pembayaran, bank gitu dan lain lah gitu. Belum masuk ke market seperti itu atau
Kita klien kita, oke, untuk sistem yang paling barunya kita ini memang karena teknologinya masih baru tahun ini, makanya itu memang masih kita lagi ngelihat ada beberapa yang udah kayak menunjukkan ketertarikan mau nyoba pakai gitu kan. Cuman kita belum bisa disclose, tapi yang kalau yang udah pakai sistem platformnya kita itu kayak Dana, terus kayak ada kayak Indodax gitu, itu udah klien-kliennya kita gitu.